Halo teman rumah, balik lagi di podcast Rumah Kopi. Kali ini gue lagi kedatangan tamu spesial nih. Ada Uda Kadri Muhammad. Halo Uda, Halo apa Anis, kabar? baik. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit soal filosofi kayaknya terlalu tinggi ya Uda ya. Kebudayaan masyarakat yang kontekstual lah. Dari mana Uda berasal gitu. Makanya kita kenalan dulu. Uda nih Oh, siapa nih? Profesinya apa? Kalau lahir pasti di Sumatera Barat ya, Uda Kak ya? lahir di Jakarta. Oh, salah lagi. Jadi saya tuh Ya. anak rantau, ya, lahir di rantau, tumbuh di rantau. Oke. Cuman darahnya darah Minangkabau. Besarnya di Jakarta Ya, tapi darahnya Minang darahnya banget. Minang. Oke, boleh diceritain gak sih kebudayaan orang Minang di kehidupan sehari-harinya? Terus tadi ada yang menarik tuh Bang, merantau kan orang Minang tuh Iya. identik dengan merantau, berdagang gitu. Bahkan intelektual Indonesia juga banyak dari sana tuh, Tan Malaka apa segala macem kan? Oke. Jadi orang tua saya yang merantau sebenarnya. Jadi ayah itu mereka sekolah di tanah Minangkabau ya. Di Sawah Lunto dia sekolah tampang. Tapi ini kan era-era yang memang orang-orang yang lahir sekitar tahun 20-an 30-an. Ibu saya Oke. juga lahirnya di Minangkabau. Kampung ibu saya tuh di Palupuh di dekat Bukit Tinggi sanaan dikit. Kalau ayah saya tuh di Payakumbuh gitu Oh, ya. oke. Tapi mereka kemudian menikah di Jakarta. Oke. Ya, menikah di Jakarta dan kemudian melahirkan anak-anak dan membesarkan keluarga di Jakarta. Otomatis saya itu sebenarnya ada seperti sampaikan gitu ya. Saya memang lahir dan besar tuh di rantau Urang gitu ya. Rantau Tapi Urang. saya memang karena masih memberlakukan tradisi di rumah dan juga orang tua masih berbahasa Minangkabau. Jadi paling nggak saya dapatlah sedikit titisan Minangkabau ya di Oh dalam. iya. Kayak cuma darahnya aja, tapi juga budaya juga kita cukup akrab dengan budaya Minangkabau. Oh. Hari-hari saya pengacara, Wih. advokat Wih. untuk korporasi korporat. ya. Bukan litigasi. Bukan litigasi, Ya. bukan ke pengadilan gitu ya. Saya menjadi advisor di beberapa BUMN ya. Oke. Nah, tetapi saya juga nyanyi. Ya. Nyanyi juga. Nyanyi itu sebetulnya udah sejak dari zaman kuliah ya. Dari zaman Ya. SMA, kuliah. Saya menyanyi itu dari usia 10 tahun. Jadi udah 50 tahun yang lalu. Wow. Jadi saya dulu nyanyi di radio, di RRI atau di dulu ada namanya Taman Ria Monas ya. Masih Oke. penyanyi anak-anak gitu ya. Sampai sekarang, cuman memang keseharian saya itu dunia lawyering gitu ya. Oh, profesi utamanya lawyer, Profesi utamanya lawyer. tapi nyanyi juga Iya. gitu. Oke, Nah, keren. kalau tadi ditanya filosofi hidup ya orang Minangkabau, karena saya tadi kasih background bahwa saya itu orang rantau ya. Ya. Memang ada beberapa hal yang kalau saya melihat ya orang Minangkabau dari keluarga maupun juga saya melihat yang terjadi di keluarga saya, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Tanah Minang gitu ya. Itu memang pada dasarnya memang budaya menjadi tradisi itu orang Minangkabau itu apalagi anak laki-laki Oke. harus pergi merantau. Harus. Artinya lu nggak keren kalau nggak merantau. Anjay. Oke. Ya. Pertama, kenapa dia harus merantau? Ya. Kenapa dia harus merantau? Karena memang secara kewarisan, harta kekayaan itu di Minangkabau itu dikuasai atau diberikan kelola itu adalah kepada bundo kanduang nih, kepada bundo ibu. Perempuan itu yang menguasai harta kekayaan, terutama harta kekayaan seperti rumah, sawah yang sifatnya long term gitu ya. Ya. Kalau harta-harta yang lebih ringan itu memang suami juga menguasai itu ya, karena itu sebenarnya lebih kepada day to day. Oke. Nah, karena harta itu diserahkan kepada ibu Ya. dan kemudian diwariskan kepada anak perempuan. Oke. Gitu. Sehingga suaminya itu harus nyari uang kan. Oke. Harus nyari uang dan kemudian banyak suaminya tersebut yang merantau. Dari muda tuh udah merantau. Oh,
Oh, I see. Kalau dia udah di Minangkabau, dia nggak merantau ya, dia harus nyari uang sendiri. Ya, untuk tugasnya laki-laki tuh dia memastikan bahwa harta kekayaan itu berdasarkan adat istiadatnya tuh harus diwariskan kepada anak perempuan. Oke. Yang nyari duit itu adalah urusan si laki-laki. Oke. Nah, masalahnya ini ada crossing nih. Jadi tugas laki-laki di Minangkabau itu dia harus take care ponakannya. Jadi ayah saya take care sepupu saya. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya juga dibantu oleh om saya. Jadi laki-laki tuh fungsinya adalah take care anak kemenakan. Ya, karena suaminya mungkin bapaknya merantau, selain dia mencukupi juga untuk keluarganya, dia juga harus punya kewajiban mencari lagi kepenakan yang lain gitu. Jadi enak tuh jadi anaknya orang Minang tuh. Di take care sama bapaknya sendiri ya, dan juga omnya. Sebaliknya si om itu juga begitu. Gitu. Jadi ada hal yang sifatnya crossing gitu ya. Sementara harta utama dipegang oleh istri. Karenanya akhirnya memang secara filosofi hidupnya itu harus keluar, ya, harus merantau. Ya, kalau nggak merantau lu nggak keren. Jadi dia merantau. Ya, untuk bisa merantau kan dia harus, tadi kita udah bahas tentang kenapa dia harus merantau. Ya, karena hartanya dipegang sama pihak perempuan ya, gitu ya. Jadi dia harus punya sendiri. Dia harus punya sendiri, dia harus merantau, selain dia mesti take care anak keluarganya sendiri dan juga keluarga kemenakannya, anak kemanakannya, dia merantau. Kalau bisa merantau itu kan dia harus punya sesuatu. Betul. Ada beberapa sifat yang pertama dia harus survive ya, dia harus benar-benar mau mengambil risiko. Cepat mengambil keputusan. Yang kedua tuh dia juga harus adaptif. Ya, orang Minang ya, orang sering ngomongnya kalau di Jakarta ini kadang-kadang di rantau tuh ngomongnya orang Padang. Sebenarnya Padang itu cuma kota. Minang itu lebih besar daripada Padang ya. Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sawalunto dan lain-lain ya. Bonjol dan lain-lain. Di rantau itu ya, untuk bisa merantau itu dia mesti punya beberapa hal yang tadi sebutin ya. Kemampuan mengambil keputusan, keberanian mengadaptasi tradisi yang ada di tempat dia itu di rantau. Misalnya dia merantau ke Jakarta, dia harus tahu, dia mesti adaptif. Dia harus hidup dengan lingkungan Jakarta. Karena ada falsafah orang Minang, yaitu Dima Bumi Dipijak. Ya. Di mana aja kamu berdiri ya, atau tinggal gitu. Di Sinan, di sana ya, langi dijunjung. Ya. Langi dijunjung itu berarti ya ikutin pada adat istiadat di tempatnya. Makanya orang Padang tuh dia tuh saking dia adaptif. Kayak di Jakarta kan banyak tuh orang Padang tuh ada di Tanah Abang, tapi nggak pernah Tanah Abang itu disebut sebagai Kampung Padang atau Kampung Minang tuh nggak pernah. Kan sebenarnya yang lain kan ada yang mungkin Kampung Ambon, Kampung Makassar itu ada ya. Betul. Atau Kampung Cina gitu ya. Di orang Minang tuh nggak pernah menamakan tempat dia berkumpul. Jadi sedemikian dia tuh bisa masuk ya, blended dia ke masyarakat setempat. Dia nggak pernah bilang itu adalah Kampung Padang atau Kampung Minang gitu Kampung Minang nggak pernah. Jadi dia masuk di situ. Dia punya bakat mungkin juga karena secara sejarah ya, secara historinya mereka memang ulung di dalam berdagang. Kalau dulu tuh memang berdagangnya masih jualan ya, grosir. Kemudian dia jualan restoran. Benar. Ya. Restoran Padang jual food and beverage atau makanan atau apa segala macam ya. Banyak orang Padang yang masih orang Minang yang masih tradisional itu di Jakarta itu dia gelar dagangan itu. Yang pinggir jalan itu. Wah, tahu banget lagi aku. Itu namanya Menggale. Ya. Menggale. Tapi ini memang yang masih tradisional ya. Betul. Saya pernah saya pernah di satu mall di Pacific Place, saya lagi nunggu mobil, tiba-tiba ada orang yang nyamperin saya. Udah Kadri ya. Oh, udah kenal di mana ya? Saya lihat di TikTok ini. Oh ya. Terus kemudian dia cerita, terus tiba-tiba orang ini dijemput sama mobil mewah. Wih. Terus akhirnya dia kenalan kan. Dia dijemput, terus dia cerita dia punya
dia tinggal di satu tempat gitu ya. Dia punya persewaan mobil ya. Dia benar-benar berdagang, berbisnis. Oke. Padahal orang itu low profile banget ya. Wah, gila nih, Hmm. benar-benar nih orang Minang sejati nih, benar-benar dia langsung berani ngomong ya. Jadi memang bakatnya itu berdagang. Ya. Ya. Kemudian bakatnya juga banyak di politik, seperti kita ketahui ya. Mungkin bahwa ya Muhammad Hatta ya. Oh ya. Kemudian Syahrir, Muhammad Yamin dan lain-lain itu adalah orang-orang politikus, Tan Malaka, orang-orang yang mempunyai membuat atau berkontribusi terhadap negara ini ya. Ya, Dalam setuju. pemikiran-pemikiran di zaman pada saat kemerdekaan gitu ya. Betul. Memang cendekiawan. Iya. Mereka juga keluar dari Minangkabau selain berhasil sebagai politician, juga masuk sekolah tinggi lagi menjadi mungkin akademis ya. Mungkin juga orang Minang juga dikenal sebagai ulama ya. Ulama ya Kayak Buya banyak. Hamka. Oh Zaman-zaman iya. dulu tuh ada Tuanku Imam Bonjol ya. Itu jadi memang tipikal orang Minangkabau gitu ya. Ya. Namun satu hal yang menarik Des, itu orang Minang itu punya filosofi hidup adek basandi sara syara basandi kitab bulok. Wih, Jadi apa? adatnya dia itu berdasarkan Islam Oh, ya. oke. Islam itu berdasarkan kitab Allah, Quran Mm-mm. gitu. Jadi dia tetap aja walaupun dia hidup di Jakarta berdagang, dia membuat venture dengan orang-orang yang lain gitu ya. Oke. Bahkan mungkin orang-orang yang bukan orang Minang, bukan juga beragama Islam gitu. Dia bisa, tapi tetap dia memegang prinsip sifat hidup yang berdasarkan syariah Islam. Ya, Oke. makanya orang-orang Minang tuh banyak yang apa namanya, yang agamis ya. Betul. Itu era-era, nah ini mungkin sekarang udah berubah gitu ya. Ya. Apa sekarang berubah gitu ya. Karena melihat gini, kalau dulu saya kebetulan orang tua saya benar-benar orang Minangkabau, asli tinggal di sana. Asli, ya. Kemudian dia merantau. Sayanya kan udah lahir di Jakarta. Oke. Saya bukan perantau, Ya. perantau dalam konteks aslinya dari Minangkabau gitu. Ya. Anak saya Mm-mm. juga udah mulai menipis kalau saya nggak mengajarkan. Kalau saya masih diajarkan berbahasa apa namanya, berbahasa Minangkabau di rumah gitu ya. Hal yang gampang-gampang deh, misalnya, banyak komunikasi yang dilakukan berbahasa Minang Ya. gitu ya. Misalnya kalau kita minta uang ke orang tua gitu ya, kita minta uang, dia bilang waang pitih ke pitih, pitih ke pitih se bilang gitu ya, uang kiro pitih karate kuran gitu. Itu artinya apa? Lu minta duit mulu gitu, lu pikir duit itu kertas koran, dia bilang gitu ya. Oh, oke. Itu bahasa-bahasa yang saya suka kalau ingat orang tua saya itu dulu saya suka ketawa gitu ya. Maksudnya banyak bahasa-bahasa yang hari-harinya tuh lihat percakapan mereka tuh mereka berbahasa Minangkabau gitu. Nah sekarang kita kan enggak. Iya. Apalagi kalau kita ternyata tidak menikah dengan orang Minangkabau gitu. Iya. Jadi akhirnya itu mulai Tergerus gitu ya. mulai tergerus gitu ya. Iya. Jadi udah nggak seperti dulu lagi gitu ya. Berbisnisnya juga ya anak-anak sekarang kan dia udah ya mungkin dia masuk ke IT, masuk ke digital, masuk ke AI, Betul. masuk ke startup bisnis gitu ya. Tapi memang pada dasarnya yang namanya darah itu kan tidak akan hilang ya. Betul. Darah itu memang darah yang mengalir itu memang dari nenek moyang yang memang bangsa perantau, Betul. bangsa pejuang gitu ya. Kembali lagi ya, saya seneng sih sebenarnya suasana di rumah kopi itu enak banget ya. Enak Jadi banget. suasana kopi, suasana coklat, makanya saya pakai baju coklat nih sini biar matching sama semuanya coklat. Betul. Ambience-nya dapet nih. Jadi satu hal pada saat kita itu di rantau, yang kita mesti perluas itu adalah pertemanan. Networking, yes. Dan network itu kita mesti ketemu orang, kita mesti kongko-kongko. Kalau di Minangkabau tuh ada istilahnya. Kita nongkrongnya tuh kalau di Jakarta mungkin ke coffee shop apa segala. Kalau di Minangkabau tuh di lapau namanya.
Lapau. Ya, di Lapau Oke. itu ya tempat orang ngopi. Mm-mm. Ngopi beneran, Nis. Ya, jadi ngopi hitam gitu ya. Bahkan zaman dulu yang saya cerita tadi itu, Ya. ada kopi yang di karena zaman dulu ya, kalau nggak salah ya, saya sih masih lihat tapi sangat very traditional gitu ya. Bahwa ngopi itu mereka nggak pakai biji kopinya, Mm-mm. tapi daun kopi itu kan ada zat apa namanya nikotinnya juga, Kafein ya. kafeinnya. Kok nikotin kafein ya? Iya. Kafeinnya dipasukin dalam batok kelapa, Mm-mm. dikasih daun-daun tersebut, Mm-mm. di apa ini itu kayaknya ada prosesnya lagi tuh sehingga akhirnya air yang terkena panas daripada daun tersebut juga menjadi suatu minuman yang juga menyehatkan gitu ya, Oke. yang bisa membuat apa namanya detox dan lain-lain gitu ya. Oke. Itu ada. Jadi kebiasaan mengopi di Minangkabau itu dimulai dari lapau-lapau I gitu. see. Oke. Nah di Jakarta terus terang aja ya otomatis ya suasananya berbeda. Di Mm-mm. Jakarta orang lebih lebih apa namanya lebih senang kopi. Ya. Dan mungkin kalau di Jakarta apa ya? Nongkrong ya instead Nongkrong, of ya networking. nongkrong. Dan dari network itu terus terang salah satu yang signifikan itu adalah budaya ngopi, Sambil ya, ngopi. sambil ngopi. Hmm. Karena kita nggak pernah sih, yuk kita makan lunch. Biasanya gini, kalau kopi itu sifatnya ketemu sesuatu untuk sifatnya masih informal ya. Ringan Masih gitu ringan ya. dan kemudian Ya. kita kita ngomongin soal itu yuk, ide mengenai apa gitu ya. Hmm. Jadi itu Oke. semua tuh dari network sih sebenarnya, Dari ngopi. dari kopi, dari Iya. kopi. Kalau dia udah bicara lebih serius lagi, biasanya lunch atau dinner. Dinner itu udah lebih all set semuanya juga, mungkin secara outfitnya juga outfit yang udah lebih lebih emang ini dinner. Ya. Lunch juga lunch dinner itu udah lebih 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 erat gitu ya. Oke. Tapi selebihnya tuh orang kita ngopi yuk. Mm-mm. Udah lama gak ketemu, kita ngopi-ngopi yuk. Mm-mm. Gitu. Itu setiap bahasa yang diucapkan kalau kita membuat ingin set up ketemuan yang informal. Hmm. Kata kopi itu keluar. Oke. Kita ngopi yuk. Ya udah akhirnya sampailah ketemu rumah kopi. Ya. Waktu itu di Senopati ya. Di Gunawarman Di betul. Gunawarman. Dan saya melihat ternyata itu nggak cuma jualan kopi di hilir, Ya. tapi hulunya juga. Ya. Bicara mengenai mungkin perkebunan kopinya, proses produksi kopinya, ya. Terus kemudian jualannya sampai ke detail-detailnya. Jualan dalam bentuk yang sifatnya masih distribusi ataupun yang memang udah di dalam rumah-rumah kopi yang sekarang ada tempat di beberapa tempat gitu ya. Bahkan tadi saya lihat tuh ada akademinya ya. Ya, ada akademinya. Ada akademinya, berarti orang mau jadi barista dan lain-lain gitu. Bisa gitu. Jadi ekosistem kan. Betul. Selain Dan itu, saya sangat seneng dengan ada ini nih. Ini anak daro. iya betul. Ini satu produk dari rumah kopi yang namanya anak daro. Anak daro tuh anak perempuan atau Pengantin. kalau ini pengantin perempuan ya, anak daro. Ada di zaman dulu ya. Dan yang lucunya yang perempuan loh, yang perempuan itu yang melamar. Oh, Jadi perempuan yang melamar gitu. Jadi karena dia mesti cari, dan era ini era saya masih muda ya. Mungkin sekitar berapa puluh tahun yang lalu. ya. Itu saya mendengar bahwa kalau laki-laki orang Minang di di Sumatera Barat ya, itu kalau dia insinyur, kalau dia insinyur tuh dia dapat satu apa namanya antarannya tuh satu kerbau. Ya. Oh, mas kawinnya. Mas kawinnya ya. Wow. Jadi kayak di Sulawesi juga begitu kali ya. Tapi ini saya pernah dengar, saya nggak tahu, saya nggak cek juga ya. Kalau dia dokter, dia 2 kabau. Jadi dokter itu udah paling top banget tuh kalau di Minangkabau. Waduh. Ya, padahal sekarang kan mungkin melihatnya ya masih banyak profesi yang lain. Konten kreator juga suatu profesi yang menarik sekarang gitu. Bener. Jadi emang udah berubah, udah bergeser. Tapi ini saya menyampaikan bahwa masih banyak dulu laki-laki Minangkabau itu dijapui, dipinang, dijemput dengan antaran gitu ya. Wih, keren.
sama si perempuan. Karena dia butuh orang yang memang bisa, satu orang itu memang cukup punya kapasitas untuk bisa menafkahi untuk urusan pengadaan harta ringannya, karena harta utamanya sudah dari orang tua. Oh. Ya, dari orang tua, dari ibu, dari bundo. Ya. Karena rumah sawah dipegang sama bundo. Ya. Tinggal mencari laki-lakinya bisa Yang bisa menghidupi ngurusin. sehari-hari. Padahal si laki-laki itu, satu, dia harus bekerja termasuk merantau, Mm-mm. ya. Atau si laki-laki tersebut juga harus menafkahi atau men-take care, ya, mengurus ponakannya. Coba, ribet banget nggak tuh jadi laki-laki. Iya ya. Kalau berarti Makanya orang bilang, makanya orang-orang Minangkabau tuh udah pada lari semua ke Jakarta. Soalnya susah hidupnya kalau di ini tanggung jawabnya banyak. betul. Saya bisa melihat bahwa Minangkabau itu dilihat oleh orang lain sebagai suatu suku yang punya culture kuat. Betul. Ya, kelihatan banget kalau orang, ini orang Padang nih gitu ya. Bilang sini kan orang Padang nih kelihatan gitu ya. Ini Padang nih pasti pelit nih. Emang ya? Itu ini apa sih namanya, stereotype ya. Padahal sebenarnya enggak. Ya, dalam konteks enggak tuh ada. Kenapa? Orang Minangkabau itu kan dia merantau. Ya, bukan pelit sih berarti. Dia lebih efisien, cost efficient. Dia harus kalkulatif. Ya. Kalau enggak dia enggak survive. Yes. Betul. Something like that. Saat ini tanah Minangkabau sedang berduka ya, karena Ya, betul. ada Galudo itu bencana longsor itu ya. Galudo, oke. Jadi beberapa tempat itu saya lihat yang terakhir itu ada Maninjau, ada Solok Selatan, di Padang juga ada beberapa tempat yang memang terkena longsor ya. Dan itu karena ulah kita sendiri gitu ya. Betul. Karena tidak berhasil menjaga ekosistem. Betul. Itu sih. Ya. Karena kan sebetulnya orang Minang tuh aku baca di beberapa bukunya Tan Malaka, mereka itu nenek moyangnya adalah penganut animisme, bahwa alam itu punya soul, punya jiwa, kita harus punya koneksi dengan alam gitu. Betul. Nenek Kalau alam moyangnya disakiti maka dia bisa menyakiti kita juga. Iya. Wah, keren banget. Jadi kemana-mana ya gitu. Tapi seru banget. Terima kasih teman rumah. Terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu nih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sukses. Bye-bye. Bye.